Pada bagian ini, kita akan membahas tentang riwayat hidup dari Jacques Dupuis. Jacques Dupuis adalah seorang teolog Yesuit yang mendedikasikan hidup sebagai misionaris di India selama 34 tahun. Ia dikenal sebagai tokoh yang memberi pergeseran paradigma dari pandangan gereja yang eksklusif menjadi pemahaman inklusif terhadap kebenaran dan rahmat keselamatan dari tradisi agama lain. Berdasarkan pengalamannya di India, ia menemukan cara pandang baru dalam berelasi yang pada akhirnya menumbuhkan pandangan inklusivitasnya dalam memandang perbedaan. Walaupun Dupuis adalah seorang teolog kristolog, namun ia tidak puas dengan pendekatan tradisi barat yang terlalu menekankan eksklusivitas pewahyuan Kristus dengan mengabaikan agama-agama lain yang mana hanya dianggap sebagai persiapan bagi jalan manusia menuju penebusan Kristus. Dupuis memberikan pandangan baru untuk menggeser paradigma lama mengenai konsep keselamatan dengan menekankan inklusif pluralis, bukan inklusif murni seperti Rahner, John Hick, dan Knitter. Ia tidak bisa jauh dari tema pembahasan tentang Kristus, namun juga tetap menekankan keberagaman. Bagaimana kita dapat mengimani dan mewartakan iman kepada Yesus Kristus sebagai satu-satunya penebus seluruh umat manusia, sekaligus mengakui roh yang bekerja dalam agama-agama dan budaya dunia, seperti yang telah dilakukan oleh Paus Yohanes Paulus II? Perspektif pertama berkaitan dengan permasalahan seputar kemungkinan keselamatan orang lain di dalam Yesus Kristus. Perspektif tersebut berangkat dari pengakuan iman akan Yesus Kristus sebagai penyelamat universal, kemudian mengajukan pertanyaan apakah orang lain dapat atau tidak dapat memperoleh keselamatan dalam Yesus. Dupuis menemukan dua pergeseran paradigma dan ia menawarkan model pluralisme inklusif yang memberi tempat utama pada kristologi trinitaris sebagai kunci interpretatif. Pergeseran paradigma pertama, eklesiosentrisme ke kristosentrisme. Eklesiosentrisme, keselamatan hanya diperoleh melalui pengakuan secara eksplisit iman akan Yesus Kristus di dalam gereja. Dupuis menolak dengan memberikan paradigma baru, yaitu kristosentrisme. Pergeseran dari eklesiosentrisme ke kristosentrisme adalah pembalikan bahwa gereja bukan lagi titik pusat, tetapi gereja terpusat pada misteri Yesus Kristus. Yesus Kristus merupakan jantung dari misteri Kristiani, bukan gereja. Pergeseran paradigma tersebut berarti pembedaan tegas antara peran Yesus Kristus dan gereja dalam rangka keselamatan. Pergeseran paradigma kedua, kristosentrisme ke teosentrisme. Kristosentrisme, cara pandang inklusif yang memberi tempat sentral pada peran Yesus menuju cara pandang teosentris atau pluralisme yang menempatkan Allah sebagai satu-satunya pusat. Cara pandang teosentris berarti pengakuan akan kesetaraan makna dan nilai dari agama-agama. Pluralisme menunjuk pada penggantian akan peran Yesus sebagai satu-satunya pengantara bagi keselamatan seluruh umat manusia dengan ragam jalan yang mengarah pada Allah sebagai pusat. Ragam agama mencerminkan aneka jalan yang membawa pemeluknya kepada Allah, yang walaupun berbeda namun punya nilai yang setara. Regnocentrisme. Dupuis memberikan pemikiran baru, yaitu regnocentrisme. Ia menegaskan kerajaan Allah adalah titik referensi yang menentukan. Gereja ada untuk melayani kerajaan Allah dan bukan sebaliknya. Semua budaya dan agama dipandang sedang menuju pada satu pemerintahan Allah yang abadi. Fokus ini mengalihkan perhatian dari gereja sentris menuju kerajaan sentris, di mana keselamatan Allah mencakup seluruh realitas manusia di luar batas institusi gereja. Pembedahan sabda kekal Logos Asarkos dengan sabda menjelma atau Logos Ensarkos. Dupuis dalam bukunya Toward a Christian Theology of Religious Pluralism menyebutkan pandangan logosentrisme yang merujuk pada kehadiran sabda Allah. Sabda kekal yang dimaksud Dupuis bukan semata-mata ditujukan kepada sabda yang menjadi manusia dalam artian Yesus, melainkan sabda kekal universal.
Bagi umat Kristiani, sabda kekal tersebut ialah Yesus Kristus. Demikian pun bagi umat beragama lain, yaitu sabda kebenaran yang diyakini oleh masing-masing agama. Dengan tetap menempatkan Kristus sebagai pusat, Dupuis menjelaskan bahwa keselamatan ditemukan melalui Kristus yang dimediasi melalui gereja. Maka sebagai konsekuensi, tradisi agama lain dimungkinkan memiliki makna penyelamatan yang unik sebagai komunitas mereka. Jadi Yesus Kristus historis adalah penyebab material keselamatan bagi seluruh umat manusia, sementara Kristus kekal yang menjadi penyebab formal. Dupuis mencoba untuk menggeser sifat eksklusivitas gereja dan membenarkan kehadiran agama-agama lainnya, karena baginya setiap agama menunjuk pada realitas Allah yang transenden. Pandangan Dupuis yang membedakan sabda menjelma dengan sabda kekal dikritik oleh banyak teolog. Bukunya ini mendapatkan notifikasi dari Kongregasi untuk Ajaran Imam Vatikan yang berisi mengenai kritik Vatikan pada cara pandang Dupuis. Vatikan menaruh perhatian setelah buku ini diterbitkan dan mempertimbangkan adanya ajaran-ajaran yang sekiranya tidak sesuai dengan gereja. Gereja meyakini bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya perantara, penyempurna dan kesempurnaan wahyu. Maka bila Dupuis berpendapat adanya perbedaan antara sabda kekal dan sabda menjelma, menunjukkan bahwa Yesus bukanlah puncak wahyu. Kritik selanjutnya ajaran Katolik yang menyatakan bahwa benih-benih kebenaran dan kebaikan yang terdapat dalam agama-agama lain merupakan suatu partisipasi tertentu dalam kebenaran yang terkandung dalam wahyu Yesus Kristus. Namun keliru dengan pandangan Dupuis yang menyatakan bahwa unsur-unsur kebenaran dan kebaikan tersebut tidak berasal pada akhirnya dari sumber perantaraan Yesus Kristus. Gereja adalah tanda dan alat keselamatan bagi semua orang. Bertentangan dengan Dupuis jika menganggap agama-agama lain di dunia sebagai jalan keselamatan yang melengkapi gereja. Agama-agama lain tetap bersifat sebagai persiapan bagi Sumbangan Injil. pemikiran Dupuis memberikan dasar teologis bagi keterbukaan dialog antar agama yang lebih mendalam. Bagi kelompok kami, Dupuis mampu menjawab pertanyaan mengenai konsep keselamatan dengan tidak meninggalkan Kristus sebagai pusat, tetapi dapat memberikan gambaran dasar bagaimana mengimani Kristus tetapi juga menghormati sabda dari agama dan tradisi lain. Catatan kritis dari kelompok kami ialah mengenai pemisahan pandangan antara sabda kekal dengan sabda yang berinkarnasi, yakni Yesus, akan mengubah pandangan Kristiani bahwa Yesus bukan satu-satunya pewahyuan dari Allah.